Halo rekan-rekan diskusi investasi, gimana kabarnya? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Nah sekarang channel ini sudah sampai ke episode 9. Di mana episode 9 ini saya akan melakukan analisa dan screening terhadap reksadana indeks terbaik. Tapi mungkin bagi beberapa teman-teman masih asing ya, reksadana indeks itu apa sih? Nah sebetulnya reksadana indeks ini masih satu keluarga dengan reksadana saham. Atau bisa dibilang reksadana indeks ini anaknya reksadana saham. Tapi pasti teman-teman bingung, apa sih bedanya indeks saham? Nah makanya sekarang saya akan jelaskan ya, apa sih reksadana indeks dan apa sih indeks itu? Oke, yuk kita langsung meluncur ke websitenya Bursa Efek Indonesia yang bisa diakses di idx.co.id. Teman-teman bisa langsung masuk dan pencet pilih yang ini produk, kemudian pilih indeks. Pencet di sini. Nah, di sini akan ada definisinya, akan ada penjelasannya, indeks saham. Indeks itu apa sih? Jadi, indeks itu adalah sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Jadi, simpelnya, indeks saham ini adalah sekumpulan saham yang mempunyai karakteristik mirip-mirip. Contoh, indeks syariah, nah berarti isinya itu saham-saham syariah. Kalau indeks LQ45, nah artinya isinya adalah 45 saham-saham terliquid atau paling banyak diperjualbelikan, itu artinya liquid. Nah, saat ini BEI mengakui 34 indeks saham, yang mana listnya ada di sini ya. Mulai dari IDX 80, IDX 30, IDX BUMN 20, IDX High Dividend 20, Jakarta Islamic Index, Kompas 100, dan yang cukup terkenal juga ada Sri Kahati. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini di sebelah kiri ini ada nama indeksnya, kemudian di sebelah kanan ini ada deskripsinya. Contohnya, IDX 80 ini isinya 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Kemudian, IDX BUMN 20 adalah 20 saham BUMN yang dimasukkan ke dalam indeks ini. Kalau High Dividend 20 adalah 20 saham dengan histori dividen yield yang besar, dimasukin ke indeks ini. Gitu. Kalau Kompas 100 artinya 100 saham pilihan Kompas. Begitu juga MNC 36, begitu juga Sri Kahati. Nah, kalau Sri Kahati ini isinya 25 perusahaan yang dipilih berdasarkan kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Atau disebut Sustainable Responsible Investment. Jadi perusahaannya bagus gitu. Itu dipilih oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Atau Yayasan Kehati. Makanya namanya Sri Kahati. Gitu ya, sampai sini harusnya sih teman-teman udah ngerti. Nah, yang saya mau soroti adalah IDX 30. Kenapa? Karena menurut saya IDX 30 ini adalah indeks saham terbaik. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada IDX 80. Artinya 80 saham terbaik pilihan. Nah, kalau ini IDX 30 artinya seleksinya udah lebih ketat lagi, sudah menjadi 30 saham yang paling baik. Makanya saya suka sekali dengan indeks IDX 30 ini. Jadi saya pun akan membandingkan reksadana indeks IDX 30. Oke, kemudian pasti teman-teman nanya, kenapa sih harus reksadana indeks? Nah, saya punya sebuah artikel berita dari kontan.co.id. Jadi berita ini tuh adalah rangkuman dari pernyataan Warren Buffett. Kita pasti udah sama-sama kenal ya Warren Buffett itu siapa. Nah, Warren Buffett ini dalam surat wasiatnya itu menuliskan 90% dari warisannya diinvestasikan dalam reksadana. Oke? Reksadana apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Beliau meminta wali amanat untuk berinvestasi 90% dalam reksadana indeks. Oke? Bahkan investor kawakan aja seperti Warren Buffett ini menyarankan kita atau menyarankan anak-anaknya untuk berinvestasi 90% itu di reksadana indeks. Terus kemudian pada banyak yang tanya nih, kenapa sih kok reksadana indeks? Nah, dia menulis di sini nih. Saya percaya hasil jangka panjang kepercayaan dari kebijakan ini akan lebih unggul daripada yang dicapai oleh sebagian investor. Jadi, hasilnya ini akan lebih tinggi dibanding rata-rata yang investor dapatkan. Sehingga ia menyarankan untuk ke reksadana indeks. Jadi, tapi ntar link berita ini akan saya share di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih lengkap. Nah,
Kemudian saya akan melakukan analisa screening menggunakan aplikasi Bibit. Karena itu, yuk kita langsung meluncur ke aplikasinya ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Bibit. Seperti biasa, kalau kita mau cari reksadana, kita tinggal pencet icon search di pojok kanan atas. Kemudian akan muncul jenis-jenis reksadana. Karena sekarang saya mau cari reksadana saham, saya pencet yang warna ungu ya, reksadana saham. Nah, di Bibit ini sudah disediakan fitur untuk membandingkan reksadana. Kita tinggal pencet aja, bandingkan. Kemudian teman-teman bisa pilih 3 produk reksadana yang ingin teman-teman bandingkan. Nah, kebetulan saat ini saya mau membandingkan produk reksadana indeks IDX30. Jadi di belakang namanya biasanya ada tulisan IDX30. Nah, seperti ini, BNI AM IDX30. Kita pilih. Kemudian ada lagi yang lain, Principal Index IDX30. Kita pilih ini juga. Ada lagi satu lagi, Average IDX30. Kita pencet ini. Nah, jadi di Bibit saat ini ada 3 reksadana indeks IDX30. Kita langsung pencet, bandingkan. Nah, di sini kelihatan pergerakan NAV-nya itu mirip-mirip ya. Pastinya mirip karena mereka isinya sama-sama aja. Jadi kalau misalkan BNI AM indeks IDX30 ini isi sahamnya A, B, C, D, E, si Principal sama si Average pasti sama, A, B, C, D, E. Karena IDX30 akan sama. Dan diupdate setiap 2 kali setahun. Ketika update berubah, maka isi dari reksadana ini pun harus ikut berubah. Kemudian kalau kita lihat grafik AUM-nya, yang paling tinggi itu BNI AM Index IDX30. Itu 400 miliar lebih. Kalau Principal Index sama Average IDX30 ini di bawah 200 M. Nah, di sini kelihatan hasilnya ya. Jadi nanti dari hasil ini akan saya buatkan menjadi Excel untuk rating score, sehingga nanti kita bisa lihat hasil skornya siapa yang paling tinggi dan siapa pemenangnya. Oke, kita langsung lanjut ya. Sekarang masuk ke bagian penilaian. Kira-kira yang mana ya yang paling bagus? Jadi setelah saya dapat hasil perbandingan reksadana dari Bibit ini, saya sudah rangkumkan ke dalam sebuah file Excel, yang mana kita bisa lihat di sini. Saya sudah tuliskan ada 3 produk yang tadi. Kemudian saya jelaskan juga kriteria penilaian saya. Kalau yang terbaik, saya kasih nilai 30. Kalau yang di tengah-tengah, juara 2, saya kasih nilai 20. Kalau yang juara 3, saya kasih nilai 10. Kita langsung lihat ya, kalau saya screening menggunakan 5 kriteria ini. Pertama, return. Kalau return sih kurang lebih sama, karena seperti yang tadi saya bilang, acuannya IDX30 isinya sama, ya returnnya akan kurang lebih sama. Sehingga untuk ini saya kasih nilai semuanya 30, biar adil, karena sama semua kan? Oke. Kemudian, untuk AUM, yang terbesar adalah yang paling bagus menurut saya. Sehingga saya kasih nilai untuk BNI 30. Juara keduanya Principal, saya kasih nilai 20. Average IDX 30 karena AUM yang paling kecil, saya kasih nilai 10. Next, kriteria selanjutnya adalah usia produk. Usia produk makin lama, makin bagus. Kalau Principal Index saya kasih nilai 30, karena dia paling lama, 7 tahun. Untuk BNI, saya kasih 20. Untuk Average juga saya kasih 20 ya, karena mereka sama-sama 2 tahun. Lanjut ke kriteria keempat, Expense Ratio. Expense Ratio makin kecil, makin bagus. Sehingga Average dapat skor 30. Kemudian BNI dapat skor 20. Principal Index dapat skor 10. Lanjut ke kriteria kelima, minimum pembelian di Bibit. Tentunya, makin murah, makin bagus. Karena kita bisa beli tiap hari sebagai pengganti uang jajan supaya kita nggak terlalu boros. Karena itu, BNI saya kasih nilai 30 karena dia bisa dibeli dengan 10.000. Principal, saya kasih nilai 20 karena dia 100.000, sama dengan Average IDX 30. Saya kasih nilai 20 juga. Nah, sekarang kelihatan ya. Total skornya 130 untuk BNI AM, 110 untuk Principal Index, 110 untuk Average IDX 30. Maka kita bisa simpulkan pemenangnya adalah BNI AM Index IDX 30. Sehingga pilihan saya jatuh ke BNI AM Index IDX 30 sebagai reksadana indeks terbaik yang ada di Bibit. Oke, itu aja.
Kalau teman-teman mau kasih masukan atau pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di komen ya. Nanti akan saya coba jawab dan saya coba jelaskan. Thank you. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you in the next video.